Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jambangan beserta Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri Jambangan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk mendiseminasikan hasil PKG saya yang kurang lebih selama 3 bulan. Ini sudah hampir selesai. Yang mana ada PKG itu, PKG-nya dilaksanakan dengan tatap maya dan juga dilakukan dengan luring, yang mana kami sudah melakukan luring selama seminggu berada di SMP Negeri 3 Candimulyo, yang mana hasilnya hari ini akan kami paparkan. Tanpa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti fatwanya di yaumul qiyamah nanti. Oke, untuk paparan hari ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut kami dalam PPKD, program pengembangan keprofesian guru, yang mana kami mengambil permainan tradisional yaitu permainan gadang, yang mana permainan gadang ini belum lama ini disahkan, yang sebelumnya permainan ini adalah permainan gubang sodor. Tapi sebelum kita menuju ke slide ini, mari kita menyamakan satu persepsi atau satu tujuan, yang mana supaya nanti kita sama-sama sampai tujuan dengan selamat. Oke, untuk yang pertama kita supaya sama persepsinya. Untuk Kombel SD-nya SD Jambangan kami kasih nama Kombel SD Jambring, yang nama jam itu Jambangan, bring adalah bringing. Lanjut, kita menuju ke rencana kegiatan, yang mana tadi menyamakan persepsinya. Kita itu akan melaksanakan piknik ke suatu negara dengan pesawat Lion Air. Sebelum berangkat, kita akan menentukan lokasi yang akan kita kunjungi. Rencana awal kita mengenal nama-nama negara dahulu sebagai tujuan bersama. Lanjut, yang pertama, kita nanti mengenal negara yang berawalan dengan huruf A. Kemudian kedua adalah diawali dengan huruf D. Kemudian 3 adalah C, keempat D, dan seterusnya. Coba mari kita coba untuk nama negara yang berawalan dengan huruf A. Mungkin bisa disebutkan. Oke. Amerika, Pak. Amerika, betul. Lanjut. Afrika, oke. Sudah dulu ya, dua. Kita menuju ke yang B. Nama negara yang awalannya B. Kita coba. Belgia, ya. Lanjut. Bulgaria, ya. Lanjut. Kita menuju ke yang C. Nama negara dari C. Cina, ya. Chili, oke. Lanjut ke 4. Nama negara yang berawalan D. Tapi kayaknya Denmark, sama. Oke, ya. Oke, lanjut. Untuk penyamaan persepsi satu tujuan, mari kita memilih angka. Silahkan dipilih dalam hati terlebih dahulu, nggak usah disebutkan. Silahkan kalian memilih angka 2 sampai 10 dalam hati. Silahkan, kalau nggak apa ditulis, kalau apa diingat saja. Sudah dipilih? Lanjut. Kalau sudah dipilih, silahkan angka yang kamu pilih tadi kamu kalikan 2 sama dengan berapa, disimpan dulu. Sudah ketemu? Supaya nanti sama tujuannya. Kalau nanti hitungannya salah, nanti beda tujuannya. Kita menuju ke hasil yang dikalikan 2 tadi, kita tambahkan 8. Ketemu berapa? Lanjut, kita menuju ke selanjutnya. Yang ditambahkan 8 lagi, coba dikurangi angka yang dipilih di dalam hati tadi. Dikurangi yang pertama tadi, yang dipilih dalam hati. Sudah ketemu? Sudah? Kita lanjut. Setelah saya hitung 1, 2, 3, nanti kalian ucapkan hasil dari penjumlahan perkalian yang kalian hitung tadi sesuai dengan nama negara berawalan huruf
Kalau A berarti nanti Afghanistan. Nanti kalau B Bulgaria. Kalau C nanti kita sebut tadi mana? Cina. Kemudian kalau 4 nanti Denmark dan seterusnya. Sudah siap? Kita asal itu kancane ya, asal itu ya. Nah hitungannya yang salah, nanti nggak salah tujuannya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, nanti ucapkan nama negaranya. 1, 2, 3. Mana coba? Malaysia. Malaysia belum? Jerman. Jerman. Lanjut. Mana? Oke, kayaknya belum pas. Kita ulang lagi. Yuk, kita ulang. Kita ulang. Hitungannya lagi. Milih yang pertama. Silakan kamu milih angka 2, tekan 10 milih siji deh. Kita coba 1. Ya. Sudah ya? Sudah? Lanjut, sudah dipilih ya? Oke, yang dipilih tadi dikalikan 2. Sudah ketemu? Lanjut, setelah dikalikan 2 ditambah 8. Sudah ketemu? Sudah dikalikan 8 sudah? Lanjut, setelah ditambahkan 8 tadi, kemudian dikurangi angka yang dipilih dalam hati tadi. Dipilih berapa dikurangi? Itu. Ketemu nanti kan sama dengan ini. Huruf pertama tadi kan misalnya kamu ketemunya 3, berarti nanti C, nama negara yang dari C. Kalau ketemunya 1 berarti nanti Afghanistan misalnya. Ya, nanti sebutnya nama negaranya. Nama negara berasal ini tadi berawalan dengan D, saya hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ucapkan nama negaranya. Angka 4 ini. 1, 2, 3. Oke, betul. Lanjut. Untuk lanjutnya, terima kasih untuk awalannya ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang permainan modern. Oke, lanjut. Untuk latar belakang yang saya ambil, peserta didik kita saat ini memasuki generasi Z yang menerima informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadikan aktivitas fisik yang menjadi aktivitas tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjas orkes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Kita lanjut ke tujuan program yang saya destinasikan. Yang pertama, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya dan melestarikan permainan tradisional hadang atau kubak sodor. Membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, mengembangkan peserta didik untuk mempelajari taktik, strategi, kerjasama, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa kompetitif dengan berbagai peran dalam pertandingan permainan tradisional hadang menggunakan metode SEM. SEM ini adalah sport education model. Untuk yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Lanjut, untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang kami harapkan setelah melaksanakan kegiatan PKB ini dan menuju ke kegiatan SEM. Capaian yang pertama adalah merancang RPL dan sosialisasi ke KPS yang hari ini kita laksanakan ini, yaitu ada kelompok belajar sekolah. Kemudian langkah-langkahnya membuat rancangan RPL dengan mempresentasikan program RPL di KPS untuk mendapatkan pengakuan masukan atau umpan balik. Hari ini baru kita sampaikan
rencana kegiatan yang sudah disepakati anggota KPS. Untuk capaian program yang kedua, persiapan program, menginformasikan kepada peserta didik dan memilih permainan tradisional untuk dipertandingkan. Hasil yang diharapkan, tersampainya informasi kepada peserta didik dan menyepakati jenis permainan tradisional yang dipertandingkan. Untuk yang ketiga, capaiannya, pelaksanaan dan pendampingan program. Untuk langkah-langkahnya, melaksanakan program RTA bersama peserta didik serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek menggunakan permainan tradisional, taktik dan strategi pengenalan metode SEM tentang berbagai peran. Untuk hasil yang diharapkan, pemahaman peserta didik terhadap cara memainkan permainan tradisional dan metode SEM. Yang keempat, capaian yang keempat, persiapan kompetisi pertandingan. Untuk langkah-langkahnya, memastikan pemahaman SEM pada peserta didik tentang berbagai peran dan mengecek persiapan dan kemajuan belajar peserta didik, technical meeting, kemudian pertandingan, dan mempersiapkan penampilan peserta didik. Peserta didik memahami dan melaksanakan peran sesuai suara pilihan kepemilikannya. Yang terakhir, capaiannya adalah persiapan kompetisi atau pertandingan. Memastikan siswa siap dengan perannya dan pelaksanaan kompetisi serta ditutup dengan evaluasi pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Hasil yang diharapkan, peserta didik melaksanakan kompetisi sesuai peran dan melakukan evaluasi. Kita lanjut untuk struktur program dan mitra dari Kombel kita SD Jambi. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional hadang. Yang kedua, KBS atau kelompok belajar sekolah yang menjadi fasilitas adalah komunitas praktisi, yaitu SD Jambi, yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel sebagai pengarah kubris. Yang ketiga, peserta didik yang terlibat kelas 5 dan 6, baik laki-laki maupun perempuan, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Untuk mitra yang keempat, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dari pihak lain berasal dari peserta didik. Kita lanjut. Untuk kapasitas yang dimiliki atau aset sekolah yang kita miliki, tapi kalau untuk aset yang di sini di dalam Kombel ini bukan seperti alat-alat ini, bukan, tapi yang pertama adalah manusia. Dari aset manusia, sekolah memiliki kepala sekolah, 7 guru yang terdiri dari 4 ASN dan 3 GBT yang profesional dengan kualifikasi akademiknya, serta peserta didik berjumlah 64 orang. Untuk fisik, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan hadang. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Untuk sosial dulu, komite sekolah dan 4 guyuban wali peserta didik yang selalu siap mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk yang keempat, finansial, menggunakan bantuan operasional sekolah dan uang pengembangan komite. Untuk yang terakhir, lingkungan, halaman sekolah yang merupakan lapangan yang terawat dan sering digunakan untuk aktivitas olahraga masyarakat. Biasanya kalau sore buat sepak bola, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kemampuan motorik peserta didik yang tinggal di dekat area sekolah. Kita lanjut ke rencana evaluasi dari kegiatan SEM. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melalui melihat dari umpan balik peserta didik. Yang kedua, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Lanjut dengan kuesioner atau wawancara. Yang keempat, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim. Yang terakhir, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI. Lanjut untuk kemungkinan dan tantangan dalam melaksanakan SEM. Kemungkinan yang pertama, cuaca bisa hujan atau panas, kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bersamaan antar kelas.
Untuk tantangannya dalam kegiatan SEM kali ini, kegiatan sekolah yang bersamaan karena dilakukan pada hari efektif. Yang kedua, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Meningkatkan motivasi peserta didik agar dapat bekerja sama secara berinteraksi dengan teman. Yang terakhir, bagaimana memberikan pemahaman kepada peserta didik agar dapat menjalankan perannya dalam SEM atau Sport Education Model. Oke, untuk paparan yang ini kiranya cukup. Mungkin ada pertanyaan tentang paparan yang sudah saya sampaikan, silakan. Dari yang pertama, Bu Gita. Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, silakan. Permainan yang sekarang dimainkan oleh siswa saat ini kan game online. Iya. Mohon dijelaskan secara umum terkait dengan SEM. Oke, akan saya jelaskan tadi dari pertanyaan Bu Anita. Untuk gambaran secara umum, SEM atau Sport Education Model itu dalam sebuah event atau perlombaan pasti banyak hal yang terlibat, seperti ada panitiaan, kemudian ada wasit, kemudian ada pemain, ada supporter, bahkan pedagang. Tapi di dalam SEM ini siswa diajarkan dan diberi pengalaman bukan hanya bermain, tetapi berperan dan mempelajari hal-hal yang ada di dalam sebuah event atau pertandingan, seperti menjadi wasit, tenaga medis, ofisial, atau bahkan menjadi supporter. Mungkin akan saya tanyakan, tampilkan tayangan untuk apa kegiatan SEM kami selama seminggu di SMP 3 Jatimulyo, mungkin sebagai gambaran dari SEM tersebut. Karena dalam kegiatan ini, misalnya kalau dalam kegiatan sekolah setelah tes atau mungkin apa itu diadakan, yaitu ada kegiatan perlombaan antar kelas. Itu biasakan yang menjadi panitia kan adalah guru-guru. Tapi untuk yang ini dalam SEM ini anak dilibatkan, ada yang menjadi panitia, kemudian menjadi wasit, ada yang menjadi supporter. Tadi yang sudah saya sampaikan di paparan tadi, yang terlibat dalam ini adalah kelas 5 dan 6. Kita tanyakan dulu untuk kegiatan kami di SMP 3 Jatimulyo, kegiatan SEM kayak apa? Suaranya terkeluar nggak apa-apa, cuma kegiatannya seperti ini. Ada acara pembukaan itu dilaksanakan oleh kepala sekolah, tapi ini untuk kami semua itu di sana sebagai peserta didik, jadinya mengikuti kegiatan ini. Dan ini untuk acara awal pemain-pemainnya. Tapi dalam kemarin kami bermain di bulan Desember yang di Jatimulyo. Nah, ini akan dilaksanakan upacara pembukaan. Kemarin ini ada 3 kelompok karena kami di sana kemarin kelasnya ada kelas 9, 10, dan 11. Untuk yang seragam biru itu kelas 11, seragam yang memberi baba ini adalah kelas 9. Kemudian yang satu lagi seragamnya biru putih itu kelas 10. Ini yang ini. Oke, tetap ada upacara, kita lanjut saja. Ini sambutan kepala sekolah beserta pembukaannya. Ini wasit. Pembacaan jadi wasit ini. Kita lanjut. Ini dari masing-masing tim akan mempersiapkan lombanya.
Yang di atas itu adalah fasilitator. Kalau di sekolah kita berarti adalah gurunya. Ini dari pelatih-pelatihnya memberikan semangat pada anggotanya dengan giat-giatnya. Ini sudah sepuluh untuk yang muda cuma sedikit kemarin itu. Ini permainan bola tembak. Setelah upacara tadi langsung kegiatan perlombaan dimulai. Kita lanjut saja naik. Sama nanti lagi masih. Menuju ke babak final. Skornya sudah lanjut, kita naik nanti menuju babak finalnya dari kelas kami kelas 11 dengan kelas 10. Kita lanjut masih. Nah ini ada yang terkena kepalanya ini, ada tim P3K yang membantu. Ya itu sudah disiapkan dari sana. Itu untuk P3K itu sebenarnya memang sudah siap untuk piala, snack dan lain-lain juga sudah disiapkan. Nah ini obatnya cuma air putih. Ya, lanjut kita next. Ini sudah selesai dan kelompok kelas 11 yang menang. Oke, lanjut. Nah ini lagi kepalanya lagi. Oke, ini penghasilan sebenarnya. Kemudian fasilitator itu sebagai guru kami di sana. Ini sudah akan melaksanakan upacara penutupan, yaitu pembagian piala. Nah, di situ untuk pialanya itu kemarin diberikan kepada masing-masing juara. Tapi untuk yang satu karena untuk pialanya yang trofi yang emas itu kan itu cuma membuat dari sebuah aqua ya, sebagai apa? Bentuk terima kasih kepada yang menang. Lanjut itu ada hasilnya, uangnya segitu. Tapi itu hanya tulisan saja, buat senang-senang. Nah itu hadiahnya. Jadi kelompok kelas 9 dari ini kelompok kelas 11, uangnya 100 juta itu, uangnya 100 juta. Tapi makan minumnya yang putih ini. Lanjut. Oke, sudah itu trofinya sudah kami dapatkan dari kelas 11. Oke, cukup. Terima kasih. Untuk lanjut dari kegiatan SEM tadi, paparan SEM yang barusan saya tampilkan, kegiatan SEM seperti itu. Berarti kalau di sekolah kita itu, berarti kalau kita mengambil kelas 5 dan 6 itu adalah sebagai apa? Kepanitiaan. Misalnya ada yang menjadi wasit, berarti kita harus memilih terlebih dahulu anak-anak yang bakat dalam memfasiti kegiatan tersebut. Kemudian mungkin nanti untuk yang kelas 3 dan 4 bisa sebagai peserta dalam lomba permainan mudah. Lanjut untuk pertanyaan kedua, kami persilakan kepada saya. Oke, ya. Apa peran kami sebagai wali kelas dalam kegiatan SEM itu sendiri?
hingga sampai ke festival pertandingan. Berarti harus dipilih dahulu. Biasanya yang hafal adalah guru kelas masing-masing memilih yang akan dilombakan hadang pinter-pinter gesit-gesit siapa gitu. Mungkin itu jawaban dari kami. Lanjut untuk pertanyaan 3 saja ya. Pertanyaan yang ketiga silakan. Dalam paparan tadi disebutkan yang terlibat dalam kegiatan jam itu hanya kelas 5 dan 6. Itu mau dijelaskan alasannya apa? Kemudian apakah bisa diterapkan untuk kelas bawah yaitu kelas 1 sampai kelas 3? Oke, untuk yang pertanyaan ketiga, tadi yang terlibat adalah kelas 5 dan 6. Kemudian yang kelas bawah 1 sampai 3 apakah bisa gitu ya? Kita coba untuk yang kelas, kenapa saya memilih kelas 5 dan 6? Itu karena kelas 4 sampai 6 itu tingkat kematangan kognitif, fisikomotor dan afektifnya dari peserta itu sudah matang. Kemudian SEM itu bisa didapatkan juga dari kelas bawah, yaitu kelas 1 sampai 3. Tetapi permainannya sangat disederhanakan, tidak sama dengan yang kelas 5 dan 6. Mungkin lebih sederhana, tidak berat lah. Itu saja untuk pertanyaan yang nomor 3. Cukup ya? Oke. Kiranya untuk hari ini paparan kami untuk RTL rentannya tindak lanjut permainan tradisional hadang sudah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Semoga kelompok belajar sekolah kita yang kami beri nama SG Jambi nanti tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan sekolah kita bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum